Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Safira Desideria dengan NIM 2018-210905. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan praktis realistis. Pandangan ini melihat bisnis sebagai suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual, dan membeli barang serta jasa untuk memperoleh keuntungan. Pandangan ini ditegaskan secara jelas bahwa tujuan utama bisnis yaitu adalah mencari keuntungan. Kegiatan bisnis sendiri adalah kegiatan ekonomis dan bukan kegiatan sosial. Karena itu, keuntungan sah-sah saja untuk menunjang kegiatan bisnis. Tanpa keuntungan, bisnis tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Serta dalam masyarakat modern telah terjadi pembagian kerja di mana setiap orang tidak akan bisa lagi mengerjakan segala suatu hal sekaligus dan bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri. Semua orang tanpa terkecuali mempunyai kecenderungan dasar untuk membuat kondisi hidupnya menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desinta Joana Pangestuti dengan NIM 2019-210198. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pandangan ideal. Nah, pandangan ideal ini dalam kenyataannya masih merupakan suatu hal yang ideal dalam dunia bisnis. Pandangan ini, bisnis tidak lain adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual, membeli barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan ini tidak menolak bahwa keuntungan adalah tujuan utama dalam berbisnis. Selanjutnya ada beberapa poin yang penting, yaitu yang pertama, tujuan bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain mendapatkan keuntungan, suatu bisnis juga dibangun dengan tujuan untuk menyediakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan akan mendapat keuntungan dari barang dan jasa yang dijual, sementara masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, karena manusia itu tidak bisa menggantungkan hidup kepada dirinya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, salah satunya bisa lewat usaha dan juga kegiatan ekonomi. Beberapa contohnya adalah usaha peternakan, usaha perikanan, usaha makanan, dan juga usaha minuman maupun usaha perdagangan, dan masih banyak yang lagi. Dalam itu diartikan karena masyarakat merasa kebutuhan hidupnya dipenuhi secara baik. Mereka akan menyukai produk perusahaan tersebut yang memang dibutuhkan, tetapi sekaligus juga puas dengan produk tersebut. Yang kedua, ada keuntungan adalah simbol kepercayaan masyarakat karena bisnis adalah menjual citra. Karena citra merek sebagai jenis asosiasi yang muncul pada benak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Kesan merek akan muncul dan meningkat dalam ingatan konsumen seiring dengan semakin banyaknya pengalaman konsumen dalam mengonsumsi merek tersebut. Nah, oleh sebab itu penting bagi perusahaan atau organisasi untuk membangun citra dari sebuah merek yang dihasilkannya, agar citra merek yang dibangun itu dapat dipersepsikan dengan baik oleh konsumen. Yang ketiga ada good business good ethic, atau bisa diartikan bisnis yang baik adalah etika yang baik. Bisnis juga perlu menggunakan etika yang baik karena untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pebisnis dan juga pemilik perusahaan untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business, karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Keempat, ada klien bisnis adalah stakeholder. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak yang diinvestasikan dalam keberhasilan bisnis atau organisasi. Nah, ada dua jenis stakeholder. Yang pertama ada stakeholder internal yang meliputi karyawan, manajer, dan pemilik.
Yang kedua ada stakeholder eksternal, meliputi pelanggan, masyarakat, dan juga pemegang saham. Yang kelima ada dasar pemikirannya, pertukaran timbal balik secara fair. Artinya keadilan tukar atau pertukaran dagang yang fair di antara pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, yang keenam, ada tugas pelaku bisnis, yaitu memberikan bobot perhatian yang sama terhadap kepentingan masing-masing yang berbeda. Artinya, sehingga organisasi maupun perusahaan itu berperilaku yang adil. Tidak ada perhatian yang khusus terhadap konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Patricia Alfa Muhammad dengan NIM 2019-210244. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakbenaran mitos bisnis amoral. Nah, bisnis amoral itu adalah mitos atau ungkapan yang menggambarkan bahwa antara bisnis dengan moralitas atau etika tidak ada hubungannya sama sekali. Namun mitos ini tuh tidak sepenuhnya benar, karena dimana bisnis itu biasanya dikatakan dengan sebagai pebisnis yang menginginkan bisnisnya lancar dan tahan lama. Nah, dari segi materi itu tidaklah cukup untuk menjaga suatu bisnis tersebut. Kita juga dibutuhkan untuk suatu pengetahuan, pengalaman yang luas, dan untuk mendapatkan perolehan atau meraih tujuan tersebut. Nah, beberapa perusahaan itu ternyata bisa berhasil karena memegang teguh seperti kode etis dan komitmen moral tertentu. Nah, bisnis ini juga bagian dari aktivitas yang penting dari masyarakat, sehingga norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku di masyarakat itu ikut ke bawah juga serta dalam kegiatan bisnis, dan harus juga dibedakan antara legalitas dan moralitas di dunia bisnis yang ketat. Nah, perusahaan ini juga dapat mengutamakan etika bisnis, yaitu perilaku bisnis dituntut menjadi orang yang profesional di bidang usahanya, yang itu meliputi kinerja bisnis. Yang pertama itu adalah dalam bisnis manajemen, lalu kondisi keuangan perusahaan, kinerja etis, dan etos bisnis yang baik. Nah, perusahaan itu juga dapat mengetahui bahwa konsumen itu adalah raja. Dengan itu, pihak perusahaan itu dapat menjaga kepercayaan konsumen, yaitu dengan meneliti lebih lanjut terhadap selera dan kemauan konsumen, serta menunjukkan citra atau image bisnis yang etis dan baik. Nah, peran pemerintah yang menjamin kepentingan antara hak dan kewajiban bagi semua pihak yang ada dalam pasar tersebut itu, atau pasar terbuka itu, dengan perusahaan itu harus menjalankan bisnisnya dengan baik dan etis. Nah, perusahaan yang modern itu juga menyadari bahwa karyawan itu bukanlah sebuah tenaga yang harus eksploitasi demi mencapai keuntungan perusahaan. Nah, di sini juga kita bisa simpulkan itu, yang pertama adalah ada permainan dengan persaingan yang ketat. Nah, pertama ini misalnya bisnis ini memang kan sering diibaratkan dengan judi, bahkan juga dianggap sebagai semacam judi atau permainan penuh persaingan yang ketat. Nah, tidak sepenuhnya bisnis itu sama dengan judi atau permainan. Dalam bisnis ini, orang itu biasanya lebih dituntut untuk berani bertaruh atau berani mengambil resiko, berani berekspekulasi, dan berani mengambil langkah atau strategi tertentu untuk lebih bisa berhasil. Namun juga tidak bisa disangkal jika bahwa di pertaruhan dalam bisnis itu tidak hanya menyangkut barang atau material. Dalam bisnis itu juga kita mempertaruhkan dirinya dan juga nama baiknya, lalu seluruh hidup dan keluarganya. Nah, hidup serta nasib manusia itu pada umumnya, maka dalam bisnis itu juga orang bisnis itu tidak sekedar main-main. Kalau itu dalam permainan, ini juga sebuah permainan dengan penuh perhitungan. Karena itu orang bisnis juga memang perlu menerapkan cara dan strategi yang tepat untuk bisa berhasil, karena taruhan yang besar tadi itu yang harus dipertimbangkan secara matang, sehingga tidak
sampai merugikan orang atau pihak lain, dan agar pada akhirnya juga tidak sampai merugikan dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah seperti aturan permainan bisnis. Nah, yang kedua ini tuh biasanya dunia bisnis ini mempunyai aturan main sendiri yang dimana yang berbeda sama sekali dari aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial pada umumnya. Nah, bisnis ini juga adalah sebagai fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis juga terjadi dan berlangsung dalam masyarakat. Itu artinya dalam norma atau nilai yang dianggap baik dan juga yang dianggap buruk dan berlaku dalam kehidupan itu pada umumnya mau atau tidak mau, serta dalam kegiatan kehidupan bisnis itu seorang pelaku bisnis sebagai manusia. Lalu yang ketiga ada legalitas dan moralitas. Nah, yang ketiga ini kita harus dapat membedakan antara legalitas dan moralitas. Nah, legalitas dan moralitas ini sama juga berkaitan satu sama lain, tapi tidak identik. Yang dimana hukum memang mengandalkan legalitas dan moralitas, tetapi tidak semua hukum dan dengan legalitas dan moralitas ini baik, dan juga ada unsur moralitasnya. Contohnya praktek monopoli. Nah, maka monopoli ini adalah praktek yang dimana secara legal itu diterima dan juga bisa dibenarkan. Secara moral juga praktek ini tuh harus ditentang dan dikutuk, dan memang ditendang atau ditentang dan dikutuk itu oleh masyarakat itu sebagai praktek yang tidak adil, tidak fair, dan tidak etis. Nah, orang bisnis juga menentang praktek tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa orang bisnis itu pun sadar dan menentukan perlunya itu praktek bisnis yang etis. Nah, terlepas dari apakah praktek itu didasarkan pada aturan hukum bisnis atau tidak. Lalu yang keempat ini ada etika melalui ilmu empiris. Nah, etika ini biasanya itu harus dibedakan ya melalui ilmu empiris. Nah, ilmu empiris itu diibaratkan seperti ilmu yang pasti seperti matematika. Nah, suatu kenyataan itu bisa dijadikan patokan di dalam pembuatan keputusan selanjutnya. Namun lain halnya jika dengan etika. Etika juga memang melihat kenyataan sebagai pengambilan keputusan dan perbedaan yang terletak pada unsur-unsur pertimbangan lain dan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir adalah gerak dan aksi. Nah, yang kelima ini atau yang terakhir ini adalah gerak dan aksi seperti lingkungan hidup, konsumen, buruh, wanita, dan semacamnya. Nah, dengan jelasnya menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengharapkan agar bisa menjadikan secara etis dengan memperhatikan masalah hidup, lingkungan hidup, hak konsumen, hak buruh, hak wanita, dan hak sebagai manusia yang bermoral. Nah, para pelaku bisnis ini juga sesungguhnya tidak mau merugikan masyarakat atau konsumen sebagai dia sendiri, atau sebagai konsumen juga tidak ingin dirugikan oleh prosedur manapun. Maka dari ini semua berarti omong kosong jika tidak dikatakan bisnis itu tidak punya sangkut pautnya dengan etika. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Diki Surya dengan NIM 2019-10410. Saya akan menerangkan tentang etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, dan pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau biasanya dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait dengan benar dan salahnya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Macam-macam etika, ada dua. Yang pertama etika normatif dan yang kedua etika deskriptif. Saya akan menjelaskan untuk yang etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya
dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup. Untuk yang etika deskriptif, yaitu jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu, serta apa yang individu itu dikejar di dalam hidup, pasti akan perkara yang memiliki bernilai. Etika bisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapat nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan kompetitornya. Tujuan dari etika bisnis melibatkan keberlangsungan perusahaan dalam jangka pendek, yaitu perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif sehingga lebih dianggap terpercaya. Dan bisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan, karyawan, perusahaan, konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan. Suasana bekerja semakin kondusif dan sportif. Alasan-alasan etika diperlakukan dalam bisnis itu ada 5. Yang pertama, menciptakan reputasi baik untuk bisnis Anda. Yang kedua, meningkatkan profit penjualan. Yang ketiga, menghindarkan bisnis dari masalah. Yang keempat, menciptakan stabilitas untuk perusahaan. Yang kelima, menarik para investor untuk menanam modal. Untuk yang pertama, yaitu menciptakan reputasi bisnis untuk bisnis Anda. Bisnis Anda akan dipandang bertanggung jawab, terpercaya, dan akan menarik hati berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah setempat. Yang kedua, yaitu meningkatkan profit penjualan. Dengan adanya etika, konsumen akan membeli produk atau menggunakan jasa bisnis tersebut dan pendapatan pun akan meningkat. Dan sebaliknya, jika kurangnya beretika dalam berbisnis, konsumen memandang jelek bisnis Anda dan mereka pun menjadi enggan kembali membeli produk atau jasa Anda. Yang ketiga, menghindarkan bisnis dari masalah. Bisnis yang mengedepankan etika lebih sedikit mengalami masalah, inefisiensi produksi, permasalahan sengketa, sehingga campuran tangan dari pemerintah. Yang keempat, menciptakan stabilitas untuk perusahaan. Bekerja sesuai etika berarti bekerja dengan integritas dan kejujuran. Secara tak langsung, produktivitas dan moral pegawai pun meningkat. Untuk pegawai akan mengerjakan tugas mereka semaksimal mungkin serta menjadi lebih loyal terhadap perusahaan Anda. Yang kelima, menarik para investor untuk menanam modal. Mementingkan etika akan menghasilkan reputasi yang baik untuk perusahaan dan mereka tidak ingin mengambil resiko dengan berinvestasi untuk berbisnis-bisnis yang memiliki reputasi jelek. Sekian dari saya, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Revena Dia Pramesti dengan NIM 2019-210455. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan stakeholder atau stakeholder approach. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian tujuan suatu perusahaan. Menurut Pierce dan Robinson pada tahun 2013, stakeholder adalah pihak luar yang terpengaruh oleh tindakan perusahaan. Untuk memenuhi kepentingan stakeholder, dilakukan 4 langkah tersebut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi stakeholder. Pada proses ini, dimaksudkan untuk mengenali setiap stakeholder dengan tuntutan yang berbeda, agar dapat dibedakan jenis tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada masing-masing stakeholder tersebut.
Membuat keputusan strategis harus memahami tuntutan spesifik setiap kelompoknya dengan mengkaji kemampuan setiap kelompok untuk digunakan dalam kepentingan perusahaan. Yang kedua ada memahami tuntutan stakeholder. Setelah stakeholder diidentifikasi, maka perusahaan harus memahami tuntutan setiap stakeholder tersebut agar perusahaan dapat dengan tepat memenuhi tuntutan tanggung jawab kepada masing-masing stakeholder. Dengan memahami mereka akan dapat memulai tindakan untuk memuaskan tuntutan. Lalu yang ketiga ada merekonsiliasi tuntutan dan membuat prioritas. Rekonsiliasi dan prioritas dilakukan agar tujuan dan strategi dapat terus konsisten dan fokus. Maka setiap pernyataan yang dibuat harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Dengan banyaknya tuntutan dari berbagai kelompok, maka perusahaan harus membuat prioritas. Setelah setiap tuntutan dari masing-masing stakeholder dipahami, maka dibuat prioritas untuk memastikan manakah tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga dapat disusun program yang sesuai dengan tuntutan. Lalu yang keempat ada mengkoordinasikan tuntutan. Pemenuhan tanggung jawab kepada masing-masing stakeholder melibatkan setiap elemen dalam perusahaan, sehingga upaya tersebut harus dikoordinasikan dengan baik agar tercipta sinergi di antara semua bagian untuk menghasilkan kinerja pemenuhan tanggung jawab sosial yang efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya di sini ada pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder sering disebut sebagai pendekatan konstituen strategis. Pendekatan ini mengemukakan bahwa organisasi disebut efektif jika dapat memenuhi tuntutan dari konstituen yang terdapat di dalam lingkungan organisasi tersebut. Semakin besar jumlah stakeholder yang dapat dipuaskan dan semakin tinggi kepuasan stakeholder, maka semakin besar dan tinggi pula keefektifan dari organisasi tersebut. Stakeholder mencakup seperti pelanggan atau pengguna, pemilik, pemasok, karyawan, pemegang saham, masyarakat, pemerintah, kreditur, serikat buruh, pejabat masyarakat lokal, dan yang lain-lain. Contoh perusahaan yang menerapkan pendekatan stakeholder adalah Hewlett-Packard yang menjalankan berbagai program, seperti program rantai pasokan bagi pemasok, program desain produk serta daur ulang produk bagi pelanggan dan masyarakat, dan program operasi kerja bagi karyawan dan masyarakat. Pada pendekatan stakeholder mempunyai dua jenis stakeholder. Yang pertama ada kelompok stakeholder primer, lalu yang kedua ada kelompok stakeholder sekunder. Kelompok stakeholder primer atau utama merupakan stakeholder yang dapat menjalankan perannya langsung dan erat hubungannya dengan pengambilan kebijakan yang akan dipilih. Ada beberapa orang yang menjadi stakeholder primer atau utama yang biasanya peran dari stakeholder ini juga ada yang berbeda. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekan. Pada kelompok stakeholder primer, yang pertama di sini ada berkaitan dengan memproduksi dan menjual barang dan jasa. Sebuah perusahaan pasti memiliki bahan atau alat yang dibutuhkan ketika memproduksi dan menjual barang, sehingga dibutuhkan supplier atau pemasok. Peran dari stakeholder supplier yaitu menyediakan semua bahan yang dibutuhkan saat produksi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, supplier juga harus menyiapkan beberapa hal untuk proses menjual barang atau jasa tersebut. Saat supplier tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan menghambat proses produksi, karena apa yang akan diproduksi dan dijual jika alat dan bahannya tidak ada. Sehingga supplier atau pemasok memiliki peran yang sangat penting pada kelompok stakeholder primer ini. Sekian presentasi dari rekan saya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ima Sofia dengan NIM 2019-210499. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terjadi di pasar bebas. Kegiatan jual beli yang terjadi di pasar bebas memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan impor dan ekspor.
tidak hanya masyarakat yang memanfaatkan kegiatan ekonomi di pasar bebas. Perusahaan juga memanfaatkan adanya kegiatan ekonomi di pasar bebas. Perusahaan memanfaatkan kegiatan bisnis di pasar bebas untuk memperoleh penghasilan tambahan, serta kesempatan untuk mempelajari keahlian yang lebih modern. Nah, kegiatan ekonomi atau jual beli yang dilakukan di pasar bebas dapat meningkatkan penggunaan atau konsumsi barang, serta meningkatkan efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang. Nah, untuk yang terakhir yaitu pihak-pihak stakeholder primer atau utama, yaitu pemegang saham, kreditur, pemasok atau supplier, konsumen, rekan bisnis, pesaing atau kompetitor, penyalur atau distributor, pekerja, dan pemilik. Nah, tanpa adanya pihak-pihak stakeholder primer tersebut, perusahaan tidak akan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah kelompok stakeholder sekunder. Stakeholder sekunder atau stakeholder pendukung adalah pihak yang tidak akan berhubungan langsung atas suatu program, kebijakan, atau suatu proyek. Nah, stakeholder sekunder atau stakeholder pendukung ini dapat menyampaikan pendapatnya pada saat adanya rapat dengan para pihak stakeholder. Nah, pendapat yang disampaikan oleh stakeholder sekunder ini dapat berpotensi untuk mengubah keputusan atau mempengaruhi keputusan dari stakeholder primer maupun keputusan resmi dari pemerintah. Nah, pihak-pihak stakeholder sekunder ini antara lain yang pertama berkaitan dengan dampak sosial. Nah, pihak stakeholder sekunder yang berkaitan dengan dampak sosial yang sedang terjadi di suatu wilayah, biasanya? Salah satu contohnya yaitu lembaga pemerintah yang memiliki hubungan dengan permasalahan. Nah, keputusan yang diberikan oleh lembaga pemerintah dengan tanggung jawab atas permasalahan yang sedang terjadi akan berdampak kepada masyarakat setempat maupun pihak-pihak lainnya yang terdampak atau terpengaruh. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pihak stakeholder selanjutnya, yaitu pemerintah setempat atau pemerintah yang berada di suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab atas permasalahan langsung. Nah, lalu masyarakat atau LSM, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang merasakan dampak maupun manfaat yang akan diberikan. Nah, lalu perguruan tinggi atau kelompok akademisi yang memiliki pengaruh langsung terkait proses pengambilan kebijakan pemerintah, pengusaha atau badan usaha yang berhubungan langsung dengan permasalahan, kemudian kelompok pendukung, aktivis sosial, media massa, dan yang terakhir adalah pemerintah asing. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu kelompok stakeholder kunci. Nah, stakeholder kunci merupakan kelompok eksekutif berdasarkan levelnya, yaitu legislatif dan instansi yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Pihak dari stakeholder kunci ini merupakan pihak yang berada di daerah setempat. Misalnya dalam satu proyek pemerintah daerah kabupaten, maka pihak yang berperan adalah pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, dan dinas yang bertanggung jawab langsung atas pengerjaan proyek tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu kelompok stakeholder pada dunia bisnis. Nah, pada dunia bisnis, pembagian kelompok stakeholder dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal stakeholder dan eksternal stakeholder. Nah, pihak-pihak stakeholder pada kelompok primer, sekunder, maupun kunci merupakan pihak eksternal maupun internal yang berperan sesuai dengan permasalahan yang terjadi atau proyek yang sedang dikerjakan. Nah, berikut pembagian kelompok stakeholder internal dan eksternal. Nah, untuk kelompok stakeholder internal itu meliputi pemegang saham, manajemen dan top eksekutif, kemudian pegawai dan keluarga pegawai. Nah, lalu untuk eksternal stakeholder itu meliputi konsumen, penyalur atau distributor, pemasok atau supplier, bank atau kreditur, pemerintah, lalu pesaing atau kompetitor. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Rara Ayu Elviani dengan NIM 2019-210579. Di sini akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, di sini kebetulan saya akan membahas tentang perbandingan antara hukum dan etika. Sebelumnya saya berbicara tentang etika. Nah, etika sendiri itu mencakup penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk,
dan tanggung jawab. Nah, berbeda dengan hukum, di mana hukum itu sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, seperti dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan tindakan. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum. Namun, etika dan hukum sendiri itu tidak mungkin saling bertentangan ya rekan-rekan. Keduanya itu merupakan pedoman perilaku manusia sekaligus instrumen sosial untuk mewujudkan tertibnya kehidupan bermasyarakat yang lahir dari pemikiran dasar tentang manusia dan kemanusiaan. Perlu rekan-rekan ketahui, mengingat hukum diturunkan dari etika, maka dapat dipastikan bahwa semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika. Sebaliknya, karena tidak semua kategori perilaku yang benar dapat diformulasikan dalam seperti unsur perilaku yang objektif. Jadi, tidak semua pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Etika sendiri itu dapat dilihat pada motif bagaimana ya, mungkin seperti kehati-hatian, kepatuhan yang sudah seharusnya menjadi pertimbangan pilihan tindakan, apalagi bagi terutama pejabat publik ya kan. Nah, keberadaan hukum tidak menghilangkan fungsi etika sebagai pedoman perilaku dan instrumen kontrol sosial. Bahkan dalam perkembangannya, etika juga semakin dibutuhkan untuk meringankan kerja hukum. Bagaimana itu caranya untuk meringankan kerja hukum? Seperti untuk mencegah dan sebagai deteksi dini adanya potensi pelanggaran hukum. Baik, kita beralih ke bisnis ya. Kan ini kita membicarakan bisnis etika hukum. Bisnis sendiri itu kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya rekan-rekan. Nah, pastinya dengan tujuan bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini tentunya berkaitan dengan interaksi banyak orang. Dengan interaksi banyak orang ini, kita juga memerlukan adanya etika. Tidak hanya etika saja, dasar hukum pun sedikit banyaknya kita mempelajari juga termasuk dalam kegiatan tersebut. Etika bisnis sendiri itu di mana segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antar perusahaan dan stakeholder sendiri melalui implementasi prinsip etika, karena kita lagi membahas etika bisnis. Nah, potensi usaha yang berkembang juga semakin terjamin. Dalam jangka pendek, perusahaan juga mungkin dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif, sehingga lebih dianggap terpercaya. Tidak hanya itu, berbisnis dengan menggunakan etika juga akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan. Tentunya seperti itu untuk perusahaan sendiri dan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan lain. Lalu kita berbicara dengan hukum bisnis. Hukum bisnis itu seperti seperangkat ketentuan tentang tingkah laku manusia dalam suatu urusan atau kegiatan dagang karena kita berbisnis. Tidak hanya kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang ataupun jasa, itu juga suatu kegiatan di bidang ekonomi dalam rangka peningkatan taraf hidup melalui pendapatan keuntungan dari kegiatan berbisnis itu. Baik, seperti yang rekan-rekan dapat lihat pada slide besar ini, perbandingan antara hukum dan etika. Yang pertama yaitu dari persamaan ya rekan-rekan. Hukum, persamaan dengan etika itu sama-sama berbicara tentang benar dan tidak benar. Lalu juga sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia. Lalu persamaan selanjutnya adalah menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. Dengan kita bersikap manusiawi itu tentunya hal yang sangat disegani oleh rekan-rekan kerja kita. Lalu ada memberikan batas ruang gerak hak
untuk wewenang seseorang dalam pergaulan hidup supaya tidak saling merugikan. Lalu sumbernya dari pemikiran dan pengalaman, baik etika maupun itu hukum. Lalu untuk perbedaannya dari hukum yaitu produk lembaga masyarakat. Lalu untuk bisnis yaitu produk interaksi sosial, karena perlu rekan-rekan tahu bahwa perbedaan dari etika dan etika dan hukum itu untuk etika kan tidak tertulis ya rekan-rekan, karena hukum itu tertulis. Lalu ada perbedaan modifikasi dan pelembagaan secara resmi tentang yang dianggap benar atau salah dalam bentuk peraturan tertulis. Nah, yang saya jelaskan tadi bahwa hukum adalah tertulis dan etika tidak tertulis. Nah, di sini ada etika yaitu value judgment tentang baik atau buruk, benar atau salah, patut atau tidak patuhnya suatu perbuatan yang dilakukan. Lalu perbedaan selanjutnya adalah hukum. Hukum itu terbatas ya rekan-rekan, karena hukum tertulis. Jadi untuk etika sendiri itu lebih luas atau kompleks. Dan perbedaan selanjutnya yaitu ada harus disertai bukti fisik hukum, karena hukum itu tercatat dan tertulis karena harus ada bukti fisiknya, seperti itu. Lalu untuk etika, bagaimana? Oh, etika ini tidak selalu disertai bukti fisik ya rekan-rekan, karena dengan tingkah perilaku kita. Lalu ada perbedaan selanjutnya, ada apa nih? Ada bersifat menuntut, karena hukum itu tertulis, jadi sudah tertulis, seharusnya itu seperti ini. Kalian tidak bisa menolak atau mengelak gitu. Ada selanjutnya perbedaan dari etika sendiri, yaitu bersifat memberikan tuntunan. Dan perbedaan yang terakhir untuk hukum, itu memerlukan alat penegak hukum untuk pelaksanaannya. Dan sedangkan etika tidak memerlukan alat untuk menjamin pelaksanaannya, karena di situ mengalir dari kepribadian personal sendiri. Baik, dengan demikian hubungan antara etika dan hukum seperti moto yang pernah saya baca nih ya rekan-rekan, yaitu jika sesuatu adalah legal, maka secara moral adalah legal. If it's legal, then it's morally okay. Baik, sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Mohon maaf dan lebihnya kurang. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan perkataan saya. Saya kembalikan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tommy Wilchar Giri dengan NIM 2019-210718. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana memodifikasi tindakan bisnis yang dikaitkan dengan status hukum dan status etis. Jadi di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu adalah sesuai hukum dan etis. Nah, otomatis bisnis yang dijalankan itu bersifat etis dan legal karena sesuai hukum. Nah, yang berikutnya ada sesuai hukum tetapi tidak jelas. Di sini berarti etisnya itu tidak jelas tetapi legal karena sesuai hukum. Nah, yang berikutnya adalah sesuai hukum tetapi tidak etis. Maka bisnis yang dijalankan itu akan bersifat tidak etis tetapi legal karena sesuai hukum. Nah, berikutnya ada tidak jelas tetapi etis. Nah, di sini berarti bisnis itu akan dikatakan etis tetapi tidak jelas dengan legalitasnya karena status hukumnya itu juga tidak jelas. Nah, berikutnya ada status hukum tidak jelas dan status etisnya tidak jelas juga. Maka bisnis tersebut bisa dikatakan tidak jelas etis tidaknya dan tidak jelas juga legalitasnya karena status hukum dan status etis mereka itu tidak bisa dikatakan tidak jelas arahnya. Nah, berikutnya ada status hukum tidak jelas dan status hukum tidak etis. Maka bisa dikatakan bahwa tindakan bisnisnya itu berarti tidak etis dan tidak jelas legalitasnya. Nah, yang berikutnya yaitu status yang melanggar hukum
dan status etisnya. Nah, yang pertama melanggar hukum tetapi etis. Nah, di sini berarti bisnis tersebut bisa dikatakan etis tetapi tidak legal karena sudah melanggar hukum atau peraturan. Nah, yang berikutnya ada melanggar hukum tetapi tidak jelas status etisnya, berarti di sini tidak jelas etis tindakannya, etis tidaknya, dan tidak legal karena sudah melanggar hukum. Nah, yang berikutnya ada melanggar hukum dan tidak etis, maka otomatis bisnis yang dijalankan itu tidak etis dan tidak legal. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.